تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan kita akan melanjutkan pembahasan buku Bulughul Maram. Kita sampai pada masalah hukum menggunakan bejana yang terbuat dari kulit hewan, ya, atau tentang hukum kulit hewan ini. Apakah boleh digunakan menjadi tempat air, wihak, seperti kantung air, ya, semacam ya kan kantung air yang biasa digunakan ya oleh orang musafir. Bolehkah kulit binatang ini digunakan ataupun dibuat menjadi kantung air ya, sebagai wadah atau bejana? Hadis yang pertama dalam masalah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya tolong dibaca. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النار فقصروا له وأخرجه مسلم وعند الأربعة أيهما نهار ذكره. Baik. Ini hadis pertama. Di sini dijelaskan tentang kedudukan kulit, ya, yang sudah disamak, yaitu sudah dibersihkan dan dihilangkan bercak-bercak najisnya berupa darah, kotoran dan sejenisnya. Maka hukumnya adalah tahur. Dubirah itu dalam bentuk fi'il madhi mabni lil majhul, yaitu proses yang biasa digunakan atau dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan yazul madhi min rutubatin wa natamin, menghilangkan bercak-bercak darah, noda-noda, kotoran-kotoran, bau yang masih ada pada kulit binatang. Ini disebut dubir atau madbuh. Ya, proses ini dinamakan proses madbuh. Atau dalam bahasa kita disebut sering digunakan istilah disamak ya kulitnya. Al-ihab ya sama dengan wazan kitab, yaitu jildul hewan qabla ayyudbab. Ihab adalah kulit hewan sebelum disamak, disebut ihab. Bentuk jamaknya sama seperti kitab, yaitu uhub. Ya, ihab satu wazan dengan kitab. Bentuk jamaknya uhub, yaitu kulit hewan sebelum disamak. Tahura haifar tahiran, yaitu dia menjadi suci, hukumnya suci. Artinya di sini boleh digunakan sebagai bejana, alat, mantel, atau penggunaan lainnya. Ya, sekarang ini kulit digunakan untuk berbagai macam kegunaan, bukan hanya sebagai kantung wadah air, tapi juga sekarang digunakan sebagai tas, ya, bahan tas, sepatu, bahkan baju pun begitu. Nah, dari dari kulit, ya, misalnya kulit kambing, kulit lembu, bahkan kalau di Indonesia sudah jadi makanan,
jadi jangkrik gitu. Kerupuk jangkrik. Nah, pada zaman Nabi nggak ada kerupuk jangkrik, nggak digunakan. Ya, sampai sekarang juga, ya, kalau kita lihat di Saudi Arabia bahkan daerah sekitarnya seperti di Pakistan, ya, itu kulit dibuang. Kalau di sini udah dikutipi, ya, dijadikan jangkrik gitu. Makanan. Orang Indonesia semua dimakan. Kalau bisa bulunya dimakan, bulunya dimakan. Itu namanya apa? Tahur ya. Itu hukumnya tahur, yaitu suci. Ya. Suci artinya dia halal dimakan, boleh digunakan ya untuk apapun kepentingan manusia. Karena hukumnya tahir. Ya, dia hukumnya tahur. Nah, demikian ini boleh digunakan sebagai tas. Bahkan sekarang dari kulit lembu itu digunakan dibuat macam craft, yaitu kerajinan tangan, jadi lubi. Ya ada ya, lubi dari kulit lembu mahal ya, dari Jawa itu. Ada yang pakai di sini lubi dari kulit lembu. Ya, itu sah dipakai untuk sholat. Ya, artinya tidak membawa najis. Dia tahur. Nah di sini dalam ini adalah riwayat Muslim. Ya, ini riwayat Muslim. Nah di dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah itu diriwayatkan dengan lafal ayyuma ihabin dubira. Ayyuma, yaitu ini ayyu adalah salah satu ya, penjazm dua fi'il mudhari'. Ma di sini ma zaidah. Ayyuma ini termasuk siyaghul umum. Siyaghul umum menunjukkan keumuman hukumnya. Ayyuma ihabin, ya kulit apa saja, ya kulit apa saja yang disamak maka dia telah suci. Para ulama berbeda pendapat, nanti kita sebutkan khilaf bagaimana hukumnya kalau kulit itu adalah kulit hewan-hewan liar, ular, buaya, babi, kan gitu ya, kulit babi. Bolehkah dia digunakan apabila sudah disamak? Kulit anjing misalnya, ya kalau sudah disamak, apakah masuk dia ke dalam hukum umum ini? Nah, disitulah para ulama berbeda pendapat. Adapun kulit-kulit lainnya, ya seperti misalnya, ya kulit apa? Kulit kambing, kulit lembu, itu sepakat ulama dia boleh ya digunakan. Suci dalam arti kata suci dipakai, boleh dipakai dan boleh dimakan. Nah, mengenai kulit-kulit hewan yang pada dasarnya diharamkan, ya seperti kulit babi, bolehkah produsen jangek ya menggunakan babi sebagai bahan dasar jangek mereka? Ya, lalu bersandar kepada hukum umum ini, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Kulit apa saja yang telah disamak maka ya dia telah suci. Suci, barang suci itu kita katakan boleh digunakan. Nah demikian. Nah ini yang menjadi khilaf di antara ulama, nanti akan kita jelaskan. Nah hadis yang kedua baca dari Maimunah ya. Wa antara bin Muhaqqiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu juludil mayyitati zuhuruha sahahu nukan. Baik, hadis yang kedua dari Ummu Sa'wan dari siapa? Dari Salamah bin Muhabbib. Dari Salamah bin Muhabbib radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah dibahu juludil maitah zuhuruha. Ya, dibahu juludil al-Muhabbib. Ya ini apa namanya? Salah satu wazan yang sama dengan ya, musannif dan jenisnya. Dia adalah Hudali, ya, Salamah bin Muhabbib al-Hudali, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu juludil maitah. Dibag yaitu proses penyamakan. Ya, dibag adalah masdar dari dabagha, ya, yaitu penyamakan. Dibahu juludil maitah. Al-jild adalah ghisa'ul jismi atau ghisa'ul lahmi, penutup daging, itu namanya kulit. Dikatakan di sini penyamatan kulit bangkai adalah suhurnya. Maksudnya adalah membuat kulit itu menjadi suci. Kita tahu bangkai hukumnya najis, ya, bangkai najis. Tapi kalau sudah disamak, ya, maka beralih hukumnya menjadi suci, beralih menjadi suci. Dan penyuciannya itu adalah dengan dibagnya, yaitu dengan penyamakannya. Baik, ini yang kedua, ya. Baik, lanjutkan yang ketiga dari Maimunah. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم بهذا فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. Ya, baik. Dari Maimunah radhiyallahu anha yang mengatakan Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadin yajurrunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas ataupun melewati seekor kambing yang sudah mati, yang sudah dibangkai, yang diseret-seret oleh manusia. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Lau akhadtum ihabaha." Alangkah baik jika kalian manfaatkan, kalian ambil kulitnya. Ya, kulit bangkai itu namanya ihab sebelum disamak. Faqalu, maka mereka mengatakan innaha maitah, bahwa kambing ini bukan kambing yang halal dimakan, dia sudah kambing bangkai. Faqal, maka Nabi mengatakan yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Kulit itu dapat disucikan, dapat dibersihkan dengan al-ma', dengan air dan qarad. Qarad adalah jenis daun salam kalau di sini, ya. Nah, sejenis itu, ya, habbu sajaris salam, ya, pohon salam. Jenis, ya, pohon yang namanya pohon salam. Ya, daunnya itu bisa digunakan untuk menyamak, ya, kulit bangkai ini, ya, dengan air. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini proses dibag, yaitu dengan menggunakan air dan daun salam untuk menghilangkan bau anjirnya, bau busuknya, dan menghilangkan bercak-bercak bekas-bekas darah. Ya, biasanya digunakan daun ini. Atau di tempat-tempat lain yang tidak ada daun salam, mungkin ada, ya, di tempat-tempat lain kita katakan daun-daunan yang lainnya yang bisa digunakan atau fungsinya sama seperti daun salam, ya, sama fungsinya seperti daun salam, ya, untuk menghilangkan bau anjir, ya, darah, kan begitu, ya, untuk menghilangkan bau busuk, membuat dia wangi dan membuat dia bersih. Artinya dengan proses apapun, tapi harus dengan air. Harus dengan air, karena air merupakan materi utama untuk menghilangkan najis dan kotoran. Ya, air adalah materi utama untuk menghilangkan najis dan kotoran. Adapun qarad, nah ini bisa diganti dengan dedaunan lainnya yang sama fungsinya dengan, ya, daun salam tadi, ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini dan tidak menafikan bahwa ini najis, ya, karena dia statusnya bangkai. Namun dia bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dengan disamak, yaitu dicuci dengan air dan daun salam, dicampur dengan daun salam. Baik. Nah, demikian. Jadi Nabi SAW selalu mengarahkan kepada manusia untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan, ya, dan menjauhkan diri dari sikap mubazir, yang membuang-buang sesuatu yang bisa digunakan. Sampai, ya, bangkai ataupun kotoran yang bisa benda yang kotor, maksudnya yang bisa dibersihkan dan dimanfaatkan, maka itu dimanfaatkan. Ya, sebagai contoh,
kita sudah membahas tentang air yang dijatuhkan lalat, ya tentunya dia besar kemungkinan mengandung racun. Tapi ada cara untuk apa? Untuk menawar racunnya, itu dengan menyelupkannya, kan begitu ya? Karena pada sayap yang sebelah lagi ada penawarnya. Maka air itu bisa dimanfaatkan, bisa diminum dengan membuang lalatnya, kemudian digunakan airnya untuk minum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengarahkan para sahabat, apapun yang bisa dimanfaatkan, ya hendaklah dimanfaatkan. Ya jangan membuang-buang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Nah di sini mereka ingin membuang kambing itu. Nabi mengatakan, alangkah baiknya jika diambil kulitnya, karena kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau dagingnya ya sudah tidak bisa dimakan karena dia adalah bangkai. Tapi kulitnya masih bisa diambil kulitnya, kemudian dicuci, disamak, ya, disamak, kemudian digunakan, dimanfaatkan. Nah demikian yang sanadina azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Itu hadis yang ketiga, ya. Baik. Jadi dari ketiga hadis ini ada beberapa yang bisa kita ambil, kita petik. Ya, hadis Ibnu Abbas, ya, secara umum menunjukkan bahwa kulit apa saja yang telah disamak hukumnya menjadi tahur, suci. Ya, baik itu dari hewan yang tahir, hewan yang suci memang disembelih secara syar'i, kan begitu ya. Nah, ataupun yang ghairu tahir, ya, yang tidak suci. Nah, kemudian juga umum bagi hewan-hewan yang memang dasarnya halal dimakan, ya, yang dihukumi suci bahkan sampai kotorannya, atau hewan-hewan yang dihalalkan halal dimakan dan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, ya seperti misalnya hewan buas dan sejenisnya. Jadi ini umum. Kemudian hadis Salamah Ibnu Muhabbik, hadis yang kedua menunjukkan ala anna dibaq yutahhiru juludul maitah, bahwa proses penyamakan ini itulah dia yang mensucikan, membersihkan juludul maitah, ya kulit bangkai, ya kulit bangkai. Jadi di sini secara khusus disebutkan kulit bangkai. Kalau pada hadis Ibnu Abbas umum kulit apa saja ayyuma ihabil, maka yang kedua ini kulit bangkai itu bisa disucikan. Nah hadis Maimunah menunjukkan bahwa dibaq yutahhiru juludul maitah al-satil maitah bil ma'i wal qarab. Ya, jadi hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang proses penyamakannya. Bagaimana proses penyamakannya? Yaitu dengan air sebagai materi utama untuk membersihkannya, dan al-qarab yaitu sejenis daun salam. Nah demikian yang penting. Jadi madama annal jild qad tahura ba'da dibaq, ya, maka apabila dihukumi kulit itu telah suci setelah disamak, فإنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات. Jadi boleh digunakan, ya, baik dalam keadaan kering ataupun basah, ya boleh dipakai, boleh dijadikan alat, ya bahkan boleh digunakan sebagai bejana, ya. Nah ini berkaitan dengan bab bejana. Dulu orang-orang menggunakan kulit-kulit ini untuk bejana. Nah Rasulullah SAW memisahkan kulit yang belum disamak tidak boleh digunakan sebagai bejana. Kulit yang sudah disamak boleh digunakan sebagai bejana. Ya, bejana tahu ya, semacam kantung air yang biasa digunakan oleh para musafirin, mereka keluar ataupun di rumah-rumah. Ya, di sebagian tempat di dunia ini masih menggunakan itu sebagai kantung air. Ya, masih menggunakan kulit itu sebagai kantung air atau tempat penyimpanan susu misalnya, atau ya laban, kan begitu ya, itu masih digunakan sampai sekarang. Nah demikian yang menjadi rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kan sudah ada kan itu seperti itu, aqua itu, ada yang dipasang itu, tangki air ya, galon. Nah, dulu nggak ada galon. Dulu mereka pakai apa? Pakai ya kulit itu. Biasanya digantung, ya kemudian diisi air. Nah kalau mau minum itu dibuka, dibolongi kan gitu ya, tutup bolongnya. Nah kalau mau minum dicabut. Nabi pernah minum dari Hamnun Mu'allaqah, ya semacam sendi yang digantung seperti itu.
Tahu ya caranya. Nah, itu dibuat bolongan, nanti dibuat patuk penutupnya kan begitu ya. Nah, sumbatnya, dan dibuka sumbatnya akan keluar airnya, akan ditampung begitu untuk minum. Nah, biasanya digantung itu. Digantung, ya, nah demikian. Katanya airnya ya terjaga suhunya, jadi ya, senantiasa dingin, sama seperti kendi yang terbuat dari apa? Dari tanah, nah demikian. Oleh karena itu digunakan dahulu. Nah, untuk itulah hadis ini dimasukkan oleh penulis. Mungkin pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani masih umum digunakan. Maka hadis-hadis itu dimasukkan di dalam bab bejana. Mungkin antum, kenapa ini dimasukkan ke dalam bab bejana, al-ina, al-awani? Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah karena dulu kebanyakan bejana-bejana itu wadah-wadah air masih menggunakan kulit-kulit ini. Nah, oleh karena itu dijelaskan hukumnya. Baik. Nah, kama annahu dzu qimah maliyah, sebagaimana itu juga boleh dijual. Ya, karena dia boleh dimanfaatkan, boleh intifa, ya, mengambil manfaat darinya. Artinya hukum lain yang bisa dipetik adalah boleh dijual belikan. Ya, boleh diperjualbelikan. Nah, demikian. Yaitu yang setelah disamak tadi, kulit yang sudah disamak tadi boleh dijual belikan. Ya, boleh dijual belikan. Baik. Fa yajuzu tasarruf fihi bi anwa'i tasarrufat min bai'in wa ghairihi. Ya, kebanyakan buku-buku tidak menyebutkan untuk dimakan. Kadang nggak tergambar mungkin dalam benak mereka bagaimana memakan kulit ini. Belum sampai teknologinya. Teknologi buat jangkik belum sampai kepada mereka. Mungkin kalau sudah sampai kepada mereka, mereka akan memasukkan juga kalimat wa aklihi, dan memakannya. Gitu. Nah, di dalam buku-buku fikih nggak ada disebutkan dan memakannya. Ya, mereka mengatakan boleh digunakan sebagai bejana, boleh digunakan sebagai pakaian, boleh digunakan sebagai alat, boleh digunakan, boleh dijual belikan, ya. Tapi tidak menyebutkan boleh dimakan. Ya, nah apakah makan termasuk dimakan ini termasuk hukum yang dikecualikan? Kita katakan tidak, boleh juga dimakan. Ya, jika asal hewan itu adalah halal dimakan. Nah, ini mengenai ini nanti akan kita jelaskan. Baik. Yang kelima, berikutnya adalah yajuz ad-dibagh bi kulli syai'in yunasifu fadalatil jild. Boleh menyamak itu dengan segala sesuatu yang bisa menghilangkan noda-noda. Uyutajibuhu yuzilu anhun natan, yang bisa menghilangkan bau airnya, menghilangkan kotorannya dan kerusakannya. Baik itu dengan menggunakan daun salam, kusur rumman, yaitu daun delima dan lain-lain sebagainya yang bisa mensucikan. Ya, namun tidak boleh meninggalkan air. Ya, air tetap menjadi materi utamanya. Nah, demikian. Adapun daun salamnya ini bisa diganti. Bahkan ya untuk sekarang ini dia bisa diganti dengan sabun, ya, dan alat-alat pembersih lainnya. Baik. Dengan baking, ya, dengan ya macam-macam. Ya, pembersih sekarang masih banyak sekali. Baik. Nah, itulah dia beberapa faedah yang bisa diambil dari ketiga hadis tersebut. Nah, kemudian ikhwan fillah, para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafal ulama fi taharati jildil maitah ba'da dabagh. Para ulama berselisih pendapat tentang kulit bangkai setelah disamak. Idza kanatil maitah tahirah fil hayat. Jika bangkai itu tahirah, suci, ya, fil hayat. Hewan yang menjadi bangkai itu suci waktu hidupnya. Imam Ahmad dan lain-lain di dalam mazhab mereka mengatakan, ya, ila annal jildal maitah la yutahharu bil dibagh, bahwa kulit bangkai tidak menjadi suci karena disamak. Walau kana al-haywan tahiran fil hayat, walaupun hewan itu tahiran fil hayat, suci waktu hidupnya. Wa inna ma yajuzu istimaluhu fil yabisat, namun boleh digunakan pada saat dia sudah kering, ya, sudah dikeringkan. Nah, demikian. Ya, ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Imran bin Husain, dari Aisyah radhiyallahu anhum. Baik. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan imam yang keempat lainnya dari Abdullah bin Uqaim al-Juhani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila qabilati Juhaina, bahwa Nabi pernah menulis surat kepada kabilah Juhaina yang isinya rakhadtu lakum fi juludil maita. Aku beri keringanan mereka untuk menggunakan kulit bangkai. Fa idza ja'atkum kitabi fala tantafi'u minal mayyiti bi ihabin wala asbin. Ya, namun apabila telah datang kepada kalian suratku ini, ya, maka janganlah kalian memanfaatkan minal mayyitah, sedikit pun dari apa? Dari bangkai itu. Baik itu kulitnya ataupun asbin. Artinya adalah otot-ototnya ataupun urat-uratnya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Baik. Imam Ahmad mengatakan sanadnya bagus, dan hadis ini oleh beliau dijadikan sebagai penasih penghapus hadis Ibnu Abbas yang lalu. Nah, demikian. Adapun Al-Imam Salafah, Imam Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat ila annahu yutahhiru minal julud ma kana hayawanun mutahhiran bi halil haya walau kana maita. Jadi menurut imam yang tiga ini, ya, bahwa kulit hewan itu tahur, itu suci. Ya, apabila waktu hidupnya hewan yang jadi bangkai ini adalah suci, yaitu hewan-hewan yang halal dimakan. Ya, walau kana maita, walaupun dia sudah jadi bangkai, maka hukumnya menjadi suci apabila telah disamak. Demikian. Baik. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Atha, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Qatadah, Al-Auza'i, Sa'id bin Jubair, Al-Laits, Thawri, Ibnu Mubarak dan Ishaq bin Rahuyah. Bahkan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad sendiri. Jadi di dalam mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat. Satu pendapat Imam Ahmad mengatakan yaitu mansukh hukumnya, ya, maka hukum yang terakhir kata beliau adalah ghairu tahir, tidak suci. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan dia itu suci. Ya, nah demikian. Baik. Waqtara hadhihi riwayah an Ahmad jama'atun min ashabihi. Bahkan sebahagian rekan-rekan Imam Ahmad, ya, menggunakan pendapat ini atau menggunakan riwayat ini, ya, untuk sebagai pendapat mereka. Jadi mereka berseberangan dengan Imam Ahmad. Di antaranya adalah Al-Muwaffaq, ya. Kemudian penulis kitab Al-Fa'iq. Ya, demikian juga ulama-ulama mutaakhirin seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, Abdurrahman As-Sa'di, Abdul Aziz bin Baz, ya, dan lain-lain. Meskipun mereka ini adalah ulama-ulama Hanabilah yang bermazhab Hambali, seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi penulis kitab Al-Mughni, masyhur dia adalah Hambali. Namun mereka mengambil riwayat Ahmad yang terakhir ini, yang mengatakan suci hukumnya sama seperti pendapat imam yang tiga yang lainnya. Nah, demikian. Baik, jadi mereka berdalil dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di atas tadi, yang tiga tadi. Demikian Ibnu Hajar. Baik. Nah, bahkan disebutkan bahwa berkaitan dengan hukum sucinya kulit setelah disamak ini telah diriwayatkan lebih kurang 15 hadis. Ya, selain dari apa? Ketiga hadis yang telah kita sebutkan di atas. Ada 15 hadis lainnya, ya. Selain 3 hadis yang telah kita sebutkan di atas. Adapun hadis Ibnu Uqaim, jadi ini menegaskan bahwasanya hukum mansukh tadi, ya, tidak kuat, ya, tidak kuat. Apalagi secara riwayat mereka mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Uqaim ini adalah hadis yang mustarid, baik sanadnya maupun matannya. Karena di dalam riwayat lain disebutkan hadis ini mursal. Ya, karena Abdullah bin Uqaim ini tidak pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tersebut masih kontroversi. Sementara hadis-hadis sucinya kulit setelah disamak itu lebih sahih darinya.
bahkan sebahagiannya adalah muttafaqun alaih. Maka secara sanad ya dia lebih kuat daripada hadis Abdullah bin Uqaim yang digunakan oleh Imam Ahmad sebagai dalil memansuhkan hukum ya sucinya kulit setelah disamak. Baik, demikian. Jadi secara sanad dia lebih kuat hadis-hadis yang menyatakan suci. Adapun Syekh Taqiyuddin mengatakan ya bahwa hadis Abdullah bin Uqaim ini tidak ada laisa fihi nahyun an istimalil al-jild al-madbum. Bahwa di dalam hadis Ibnu Abdullah bin Uqaim ini tidak ada petunjuk yang tidaklah berisi kita katakan larangan menggunakan ataupun memanfaatkan kulit yang sudah disamak. Ya, fayumkin ayyakuna tahrimat intifa' bil 'af wal ihab qabla ad-dabagh. Dan ada kemungkinan bahwasanya pengharaman intifa, pelarangan intifa yaitu pemanfaatan asab maupun al-ihab, kulit maupun urat-uratnya itu qabla dabagh, sebelum disamak. Ya, sebelum disamak. Ya. Asab ini itu isi ya, jeroan dan lain sebagainya itu. Ya, yang kadang-kadang digunakan juga ya untuk apa? Untuk suatu. Baik. Itu dibawakan kepada qabla dabagh, sebelum disamak. Ya memang dilarang. Nah. Baik, wa hadza ma tuthbituhu an-nusus al-mutaakhirah. Wa amma ba'da dabagh falam yuhram dzalika qattu. Adapun setelah disamak maka itu tidak dilarang. Nah, demikianlah kemungkinan ya kita bisa menggabungkan hadis-hadis tersebut Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, nah kemudian masalah yang berikutnya adalah keumuman hadis Ibnu Abbas di atas, yaitu hadis ayyuma bin dubira faqad tahura, menunjukkan ya keumuman hadis Ibnu Abbas di atas menunjukkan ala anna ayyajildin idza nuqiya bid-dibagh faqad tahura, bahwa kulit apa saja yang telah disamak, yang telah dibersihkan dan telah melalui proses samak, pembersihan, penyucian, maka dia telah suci. Walau kana min haywan muharramul akli, walaupun dari hewan yang diharamkan dimakan, ya seperti misalnya serigala, ya dan jenisnya ular. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Ya, jadi ada ulama yang berpendapat seperti itu, di antaranya Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, ya dan lain-lain. Sementara ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak. Ya, hewan-hewan yang dasarnya diharamkan untuk dimakan, ya maka kulitnya tidak suci karena penyamakan. Ya, nah di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, sampai sekarang ini. Tapi anehnya Indonesia katanya Syafi'i gitu ya. Tapi penggunaan kulit-kulit dari hewan-hewan yang haram dimakan justru diperselisihkan. Seolah-olah itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i justru ya bersama Abu Hanifah mereka mengatakan suci. Ya. Walaupun min haywan muharramul akli, ya berasal dari hewan yang haram dimakan. Termasuk yang haram dimakan adalah babi. Babi haram dimakan. Akan tapi kulitnya kalau sudah disamak, hukumnya menjadi suci, boleh digunakan menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Tapi sekarang di sini ya di Indonesia justru pendapat ini aneh. Ya, pendapat ini ditentang oleh Syafi'i, pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Mereka justru mengatakan najis dan begitu. Ya, hingga mereka mengeluarkan fatwa haram menggunakan tas yang terbuat dari kulit babi. Ya, dan seterusnya. Baik. Ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini masalah. Jadi menurut sebagian ulama, ya dia itu adalah suci. Ya. Jadi misalnya apa? Ihabu kalbin. Ya, kulit anjing yang sudah disamak, maka hukumnya suci menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya. Namun sebagian mengatakan, kita jelaskan ikhtilaf di sini ya. Sebagian mengatakan bahwa yang wajib adalah sebaliknya.
yaitu apa? Najis, tidak suci. Karena mereka mengatakan bahwa keumuman yang ada di dalam hadis Ibnu Abbas adalah umum maknawi. Mereka mengatakan ini umum maknawi, bukan umum lafzi. Ala hasbi al-wasf alladhi warada alaihi, menurut sifat yang telah disebutkan ya di dalam hadis-hadis yang lain, fala yakhussu dzalikal jild. Jadi tidak khusus ya, tidak berlaku secara umum, tapi berlaku secara khusus. Ya seperti yang disebutkan contoh-contohnya. Nabi menyebutkan contohnya apa? Ya, kulit kambing itu yang dijadikan contoh. Dan contoh ini mengesankan kepada kita bahwa yang semacam dengan kambing artinya halal dimakan. Ya, halal dimakan, hewan-hewan yang boleh dimakan. Ya sama seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal di sini umum ya. Amal apapun, tentunya setiap amalan, semua amal tergantung niatnya. Apakah termasuk amal mencuri? Ya, dengan niat yang baik, maka ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi mencuri kalau niatnya baik, ya manawa, menurut apa yang dia niatkan atau perbuatannya. Jadi keumuman al-a'mal di sini maksud dikhususkan dia, ya, dikhususkan. Nah ini yang disebut dengan al-am murida bihil khusus. Am tapi maksudnya khusus. Ya. Am memang lafaznya am, ya, tapi maksudnya khusus. Demikian juga di sini sebagian ulama mengatakan ayyuma ihabin ini memang umum kulit, tapi ini maksudnya khusus. Ini namanya apa? Al-am urida bihi al-khusus. Memang enggak ada pengkhusus lainnya. Ini bukan al-am al-makhsus. Umum yang ada pengkhusus lain, dalam hadis lain enggak ada dikhususkan. Tapi ini sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud ini adalah kulit hewan-hewan yang halal dimakan. Ini hujah yang mengatakan tidak suci ya, tidak boleh. Ya, hewan-hewan yang haram dimakan ya, artinya itu tidak suci, tidak dihukumi suci, tapi dihukumi najis. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini namanya al-am urida bihil khusus. Umum tapi maksudnya adalah khusus. Nah, demikian. Baik. Ya. Nah, jadi tidaklah umum berlaku untuk semua kulit. Namun kulit-kulit tertentu, ya seperti misalnya kulit kambing. Ini sebagai contoh, Nabi menyebutnya sebagai contoh. Oleh karena itu, ketika Nabi menyebutkan amal dan contohnya, dengan contoh kita dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi. Ya, apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dimaksud, apa itu kita katakan makna muradnya, makna yang diinginkan dari amal. Ya, pada hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Hadis ini digunakan oleh sebagian orang amal apapun, walaupun amal bid'ah kan tergantung niatnya. Ya, bid'ah lah, yang penting niatnya katanya. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Baik. Ini bukan umum semua amal, walaupun lafalnya umum kan begitu ya, innamal a'mal al-a'mal. Ya, siwa jama' yang ada alif dan lamnya. Ini menunjukkan umum. Ya, tapi itu khusus maksudnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan isyaratkan kekhususannya dengan menyebutkan contohnya. Contoh yang disebutkan Nabi apa? Amal apa? Amal apa yang disebutkan Nabi sebagai contoh? Amal hijrah. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa innama hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi yang Rasulullah sebutkan menjadi contoh adalah amal hijrah. Ya, bukan mencuri. Ya, barang siapa yang mencuri karena Allah dan Rasulnya, maka ya sungguhnya mencurinya itu karena Allah dan Rasulnya. Enggak. Jadi Nabi SAW isyaratkan di sini bahwa amal itu khusus maknanya. Ya, bukan semua amal, kan begitu. Nah, jadi amal
soleh. Ya. Jadi ada takdir di situ. Ya, innamal a'malus shalihah binniyati shalihah. Kan begitu ya, binniyatul khalisah. Sesungguhnya setiap amal yang soleh itu tergantung dengan niatnya yang ikhlas. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kadar keikhlasannya. Nah demikian. Nah, kalau kita artikan seperti itu, barulah hadis ini menjadi lurus maknanya. Nah, sebagian ulama mengatakan demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas tadi, ayyuma ihabin faqad dubigha faqad tahura. Kulit apa saja yang telah disamak maka menjadi suci. Ya, sebagian mengatakan umum, sudah umum, yaitu Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, termasuk juga kulit ya hewan yang haram dimakan seperti ular dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian sebagian mengatakan tidak, keumuman di sini maksudnya khusus. Lalu mereka berdalil dengan hadis-hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya. Ya, kulit apa yang dimaksud? Yaitu kulit hewan-hewan yang halal dimakan. Sebagai contoh apa? Kambing. Kambing halal dimakan, pada waktu hidupnya dia suci, kan begitu ya, halal dimakan. Maka setelah dia menjadi bangkai dan disamak kulitnya, maka halal bolehlah digunakan sucilah kulitnya. Nah, demikian ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Lalu apakah manakah yang rajih? Mana yang rajih? Mana yang rajih dalam bab ini? Wallahu a'lam. Kita juga ya ikhtilaf. Ya kalau yang cari yang terbaik ya dari pendapat yang lain ya, pendapat Imam Ahmad, Malik dan lain-lain sebagainya mengatakan ini maksud. Al-am urida bihi khusus. Wan al-am urida bihi khusus. Umum tapi maksudnya khusus. Dari mana umum, tidak ada khususan di sini. Ya. Nah, baik. Wallahu a'lam. Mana yang lebih rajih antum coba pelajari lagi. Ya, atau tanya-tanya lagi. Begitu. Tapi kita sudah menyebutkan latar belakangnya. Kenapa satu pihak mengatakan suci, kenapa satu pihak mengatakan najis. Baik. Jadi dari contoh ya, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi dari kulit itu adalah kulit hewan yang halal dimakan. Baik. Nah, selesai kita membahas masalah kulit yang disamak, hukum kulit yang disamak. Kita lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. Yaitu hukum makan dan minum pada bejana, menggunakan bejana orang-orang kafir. Hukum al-akl wa syurb fi ina'il kuffar atau fi aniyatil kuffar. Hukum menggunakan bejana orang kafir untuk makan dan minum. Silakan dibaca hadis Abu Sa'labah al-Khushani. Wa an Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha illa an la tajidu ghayraha fa'tiluha wa qulu fiha muttafaqun alaih. Baik. Nah, ini hukum menggunakan bejana-bejana orang kafir. Maksudnya adalah piring dan gelas mereka yang biasa mereka gunakan, yang khusus mereka gunakan di rumah-rumah mereka, yang setiap hari mereka gunakan. Ya, bukan bejana yang umum ya. Nah, karena antum ke restoran kan nggak ada di situ. Yang kafir dilarang masuk kan nggak ada. Ada restoran seperti itu? Nggak ada ya? Ada bu? Belum ada. Nggak ada restoran ditulis di depannya yang kafir dilarang masuk. Masuk semua kan begitu. Yang Muslim, yang kafir, Cina kan begitu, masuk semua, makan di situ. Nah, bejananya saling menggunakan
satu sama lainnya. Apa hukumnya? Kalau dikatakan nggak boleh, itu nggak akan pernah masuk restoran lagi. Makan di rumah bungkus saja, makan di rumah kan gitu. Karena di situ ya gunakan. Nah, ini tidak, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah bejana yang khusus mereka gunakan sehari-hari di rumah mereka. Ya, di rumah mereka. Baik. Apa hukumnya? Atau di tempat mereka? Apa hukumnya? Ya termasuk di dalam restoran khusus orang kafir. Nah, hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Sesungguhnya kami berada di satu negeri penduduknya adalah ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Afana'kulu fi aniyatihim, bolehkah kami menggunakan bejana-bejana mereka untuk makan dan minum? Qala, Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, jangan gunakan untuk makan bejana-bejana itu. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak punya alat ataupun kita katakan bejana selain itu. Ya, kita nggak punya piring lagi, kita tidak punya gelas lagi selain gelas tersebut. Maka fabtiluha, kalau ingin menggunakannya cuci dulu. Ya, wa kulu fiha, lalu makan dengan menggunakannya. Silakan pakai. Jadi dicuci dulu baru dipakai. Itu jika kamu tidak menemukan yang lain. Ya, tidak ada pilihan kecuali menggunakannya. Barulah kita gunakan untuk darurat. Itu pun setelah dicuci. Nah, demikian. Akan tetapi jika ada pilihan, nggak harus menggunakan bejana mereka, maka kita hendaknya menggunakan bejana kita sendiri. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'labah Al-Khushani. Itu adalah nisbat kepada Husain bin Namir, ya, dari suku Qudha'ah. Baik, Abu Sa'labah. Kaum di sini adalah maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Ini adalah sifat. Ya, kitab di sini adalah At-Taurat dan Injil. Ya, dan ahlinya ahli kitab. Ya, ahli kitabnya Taurat dan Injil. Ahlinya adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, tidak termasuk di dalamnya Majusi. Ya, tidak termasuk di dalamnya Majusi. Karena Majusi digolongkan, dimasukkan hukum ahli kitab hanya di dalam masalah apa? Masalah apa? Masalah? Masalah apa? Sunnu alaihim sunnat ahli kitab. Masalah? Siapa yang tahu? Jizyah. Ya, sunnu alaihim sunnat ahli kitab. Masalah jizyah saja. Tidak merembet kepada masalah-masalah lain yang dimana ada beberapa hukum itu dikhususkan ahli kitab. Baik. Intinya sesuatu yang dinyatakan umum oleh syariat maka dinyatakan umum, dan sesuatu yang dikhususkan ya dibawakan kepada makna yang khusus. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi awani ahli kitab wa humul yahud wan nasara. Larangan menggunakan bejana-bejana ahli kitab untuk makan dan minum, yaitu bejana-bejana Yahudi dan Nasrani. Li'annahum la yatahashawna an-najasat, karena mereka tidak menjauhi diri dari najis-najis. Ya, maka mereka tidak kenal hukum najis. Rubbama wada'u fiha khamran aw lahma khinzirin. Ya, dan kadang-kadang mereka meletakkan khamar dan daging babi. Ya, mereka makan di situ dengan menggunakan bejana tersebut, ya, makan daging babi. Ya, bejana gelas mereka kadang-kadang mereka pakai untuk minum khamar. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang kafir selain ahli kitab? Maka kita katakan hukumnya lebih aula, lebih utama untuk dihukumi tidak boleh. Kenapa?
Yang ahli kitab saja yang sebenarnya Allah mengharamkan dalam kitab suci mereka itu tidak boleh, karena ada kemungkinan mereka taat, kan begitu ya. Itu saja tidak boleh, apalagi yang tidak ada kemungkinan taat, seperti orang Cina nggak kenal namanya kitab suci, ya. Orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha yang nggak kenal kitab suci, ini lebih patut untuk dilarang, ya, penggunaan bejana-bejana mereka untuk makan dan minum, ya. Yaitu awani al-musyrikin, awani kufar aula bil man'i, ya. Hukum mereka sama seperti hukum bejana ahli kitab, baik. Dan ahli kitab aqrab ilal haqqi minhum. Ya, ahli kitab lebih dekat kepada apa? Kebenaran daripada orang-orang musyrik. Yang mana kalau mereka beriman, masuk Islam, maka mereka mendapatkan dua pahala. Ya. Pahala beriman kepada nabi mereka sebelumnya dan pahala beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, falahum ya ta'alim samawiyah, dan mereka punya ajaran-ajaran, ya, nilai-nilai ajaran dari langit. Ya, mereka sebenarnya juga diharamkan babi. Bahkan sebagian orang Nasrani sampai sekarang ada juga yang taat, tidak makan babi, tidak minum arak, kan begitu? Ya, ada beberapa seksi aliran di dalam agama Nasrani itu tidak makan babi. Ya, ada yang mengatakan, kami tidak makan babi, kami ini aliran Advent ya. Ya, kami tidak makan babi, kami enggak minum khamar. Nah, demikian. Itu pun tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Hukumnya ini umum, baik Nasrani yang taat maupun yang tidak taat. Nah, demikian. Amma baqiyatul kuffar fahum ab'ad minal kitabiyyaini anda alim al-adyan. Adapun selain ahli kitab, tentunya mereka lebih jauh dari apa? Dari kebenaran. Ya, mereka lebih jauh dari apa? Ajaran nilai-nilai agama. Ya, maka ya bejana-bejana mereka lebih utama untuk dilarang, ya, penggunaannya. Nah, kemudian apabila orang muslim ya terpaksa untuk menggunakan bejana-bejana mereka, misalnya dalam kondisi mereka berada di negeri kafir, ya, kita berada di negeri kafir, misalnya kita pergi ke Jepang, ya, kita pergi ke Jepang, nah kita mau makan di rumah mereka, misalnya dia ada orang tua asuh tinggal di keluarga Jepang, ya bolehkah dia menggunakan bejana orang kafir ini? Bejana orang Jepang yang agamanya Shinto. Boleh apabila dia tidak menemukan apa? Bejana yang lain kecuali bejana mereka semua di sana. Kan begitu ya, masuk restorannya juga bejananya bejana mereka. Enggak ada yang lain, enggak ada. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Ya, setelah dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Nah, demikian. Dipastikan kesuciannya. Jadi itu hukumnya, ya. Ibahatu idza ihtajal muslim ila istimal al-aniyah. Jika seorang muslim membutuhkan penggunaan bejana dan dia tidak menemukan kecuali bejana ahli kitab atau orang-orang kafir, falahu istimaluha ba'da ghusliha, maka dia boleh, silakan dia gunakan setelah dicuci, dipastikan dicuci bersih. Ya. Ya, lahu yakin min taharatiha. Ya, agar dia dapat yakin, ya, tenang hatinya bahwa bejana itu suci. Jadi alasan pelarangan di sini jelas, ya, ilat larangannya adalah karena adanya kemungkinan ihtimal bejana itu masih mengandung kotoran. Namun jika dia sudah dibersihkan, maka silakan pakai. Namun jika ada bejana kita, bejana muslim, ada bejana kafir, tentunya antum tidak memilih bejana kafir. Yang diperintahkan oleh syariat adalah menggunakan bejana-bejana muslim, yaitu yang dipakai oleh orang-orang muslim, bukan bejana orang-orang kafir. Baik. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah ibahatu tabadulil manafi' wal masalih minal kuffar. Bolehnya kita saling memanfaatkan, ya, hal-hal yang bermaslahat, ya, dari orang-orang kafir. Lianna hadza ma huwa illa mujarrad muamalah. Karena ini adalah sebatas muamalah saja. Maka dari itu, kalau kita ingin makan di sebuah restoran, ya, restoran itu memasak masakan yang halal, misalnya ikan
tapi restoran Cina, atau restoran Nasrani, atau restoran Yahudi, maka apa yang kita lakukan? Gak mungkin kan? Ya, misalnya kita nggak bawa bejana dari rumah, ya, dari kita misalnya musafir sedang dalam perjalanan, sudah singgah di restoran tersebut untuk makan. Apa yang harus kita pastikan? Bolehkah kita menggunakan bejana di rumah makan itu? Boleh. Tapi kita pastikan dulu apa? Kebersihannya. Kita lihat, dicuci dulu Pak. Cucinya kan, baru. Nah, kadang-kadang biasanya di rumah makan dicuci kan, itu sebelum dipakai lagi. Biasanya sudah dicuci, itu uruf yang berlaku. Tapi kalau antum mau yakin, ya, yakin kan begitu ya. Nah, lihat dicuci, bersih dia, kan begitu ya, tidak menggunakan, tidak tercampur dengan dengan najis-najis. Nah, ya kita menutup ya kemungkinan adanya najis pada bejana-bejana itu. Baik. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kita katakan wala dan barok, kan begitu ya. Salah satu bentuk barok adalah tidak menggunakan bejana orang kafir. Bukan itu. Ini enggak masuk dalam wilayah wala dan barok, kan begitu ya. Nah, barok yang tidak menggunakan, kan Nabi melarang menggunakan bejana orang kafir. Salah satu bentuk barok pada orang kafir tidak menggunakan bejana mereka. Salah. Ini tidak ada kaitannya dengan masalah wala dan barok. Ini masalah muamalah. Tapi kita harus berjaga-jaga, ihtiyat, berhati-hati agar kita tidak jatuh dalam benda-benda najis, menggunakan atau mengkonsumsi benda-benda yang diharamkan seperti babi, arak dan lain sebagainya. Khamar, kan begitu. Baik. Nah, itu dia. Maka dari itu kita katakan bejana-bejana yang ada di rumah-rumah makan, ya, apalagi rumah makan itu rumah makan muslim. Ada yang sebagian orang berlebih-lebihan, ya, memahami hal ini secara berlebih-lebihan. Dia nggak pernah mau makan di luar, ya, khususnya apa? Di rumah makan. Kenapa? Rumah makan itu walaupun Padang kan begitu ya, kan nggak, orang Cina makan itu kan nggak dilarang juga. Orang Cina pakai itu begitu, tapi kan bejana itu nggak digunakan oleh orang kafir untuk makanan-makanan haram mereka. Jadi ini maksudnya bukanlah bejana yang sudah dipakai orang kafir nggak boleh lagi digunakan oleh orang muslim, bukan. Tapi bejana mereka yang mereka gunakan di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat khusus mereka, itu yang tidak boleh digunakan karena adanya kemungkinan mereka gunakan untuk benda-benda yang najis atau haram. Ya. Dan hukumnya itu hilang apabila dipastikan sudah dicuci, nggak perlu disamak. Ya, Nabi mengatakan ini faksiluha, dicuci, bukan disamak dengan tanah. Bagaimana kita jelaskan kemarin kan begitu ya. Nah, itu bejana yang dijilat anjing atau anjing minum padanya, barulah disamak dengan tanah. Ya, kemudian dicuci dengan air. Nah, itu ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Batuan pertama dengan apa? Dengan tanah. Selanjutnya dengan air. Ya, 7 kali basuhan. Nah, itu namanya disamak. Ya. Dan ini tidak diperintahkan oleh Nabi untuk disamak. Ya, jadi nggak perlu kita cuci piring itu dengan tanah lalu disiram 7 kali dengan air, tidak perlu. Nah, demikian. Cukup dicuci saja, dipastikan dia bersih. Ya, pakai apa? Sunlight kan begitu ya, pakai alat-alat pembersih lainnya, itu sudah cukup. Kalau itu kalau gelasnya itu dipastikan tidak ada bau arak lagi kan begitu ya, tidak ada arak-arak yang menempel, dibersihkan, nah barulah kita gunakan, tidak mengapa. Nah, demikian. Nah, ini menunjukkan samahatus syariah wa yusruha, kemudahan syariat dan kelapangan syariat Islam. Wa dzalika anal wajib 'alal insan al-ibtiad an mawadinir riba, bahwa kewajiban seorang insan itu adalah menjauhi hal-hal yang mendatangkan keraguan. Ya, Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan, ya, dan ambillah yang tidak meragukan. Nah, kalau masih meragukan, ya tinggalkan. Nah, kalau tidak mungkin ditinggalkan, maka pastikan dia bisa digunakan. Nah, tapi kalau ada bejana muslim dan bejana kafir, tinggalkan bejana yang meragukan, bejana kafir, kan begitu ya? Pakai bejana muslim. Nah, kalau tidak ada pilihan kecuali bejana kafir, bagaimana? Pastikan dia bersih, ya. Nah, demikian. Jadi sangat mudah. Nah,
فإن ihtaja al-insan ila ma la yatahaqqaq tahrimuhu fala hajra alaihi wala tadbir. Jika seorang insan membutuhkan sesuatu yang belum bisa dipastikan keharamannya, maka tidak ada kesempitan dan tidak ada kesulitan di sini. Dia boleh menggunakannya. Dia boleh menggunakan bejana itu ya, setelah dia memastikan kesuciannya. Baik. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan hadis ini juga menunjukkan dalil ala najasatil khamri. Ya, menurut sebagian ulama mereka mengatakan ini menunjukkan najisnya khamar. Karena Nabi memerintahkan untuk mencuci gelas tersebut yang mereka biasa gunakan untuk minum khamar. Nah, kalau khamar tidak najis, maka tentunya Nabi tidak memerintahkannya untuk apa dicuci, ya pakai saja. Ini dalil sebagian orang. Sebagian lagi mengatakan khamar itu suci. Dalilnya adalah Nabi memerintahkan untuk membuangnya di jalan-jalan di kota Madinah. Nah, kalau dia itu najis, maka tidak boleh membuang najis di tengah jalan atau di tempat-tempat umum. Nah, ini dalil sebagian orang. Lalu untuk dalil mereka ini, ya, apa jawaban kita? Kira-kira apa jawaban kita? Ya, Nabi memerintahkan untuk mencuci bejana atau gelas orang kafir karena ada kemungkinan mereka minum arak atau minum khamar di situ. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan khamar itu najis hukumnya. Sementara kemarin kita sudah bicarakan juga mengenai khamar, bahwasanya khamar itu suci. Artinya zatnya suci, tapi haram diminum, itu jelas. Ya, nah ada nas syariat. Nah, lalu bagaimana dengan hukum sucinya itu? Nah, di sini ada dua pendapat. Kita tahu memang ada dua pendapat ya. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini. Nah, dalil yang mengatakan dia itu najis adalah hadis ini ya. Dan hadis-hadis lainnya ya, misalnya di dalam riwayat Muslim, di dalam sahihnya ya, dikatakan inna nujawiru ahlal kitab. Rasulullah, wahai Rasulullah, kami bertetangga dengan ahli kitab. Wa hum yadbahuna fi quturihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Mereka itu memasak di periuk-periuk mereka, ya, memasak babi di periuk-periuk mereka. Dan mereka juga minum khamar dengan gelas-gelas mereka. Mereka minum khamar dengan gelas-gelas tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada mereka, ini hadisnya sahih riwayat Muslim, "Idza wajadtum ghairaha fakulu washrabu fiha." Jika kalian menemukan bejana lain, wadah lain, piring dan gelas yang lain, maka gunakanlah itu. Makan dan minumlah dengan menggunakan bejana tersebut. Fa in lam tajidu ghairaha, namun jika kalian tidak menemukan selain itu, kata Nabi, farhaduha ay faghsiluha bil ma, dengan air. Ya, enggak ada dengan tanah ini ya. Bil ma, kata Nabi, dengan air. Wa kulu washrabu. Kemudian setelah itu silakan makan dan silakan minum. Nah, sebagian ulama menggunakan hadis ini sebagai dalil najisnya khamar. Di antaranya Al-Khattabi ya, di dalam Ma'alim As-Sunan, Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitab Al-Imam, kemudian Az-Zailai di dalam Nasbur Raya, Ibnu Humam di dalam Fathul Qadir, ya, dan ulama-ulama yang lainnya. Baik. Adapun ulama yang lain mengatakan khamar itu suci. Ya, mereka berdalil dengan kisah yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Nabi menyuruh dan para sahabat membuang khamar-khamar itu di jalan-jalan di kota Madinah, dan tidak ada riwayat Nabi menyuruh mereka untuk membersihkannya. Ya, kalaulah itu najis, tentunya Nabi akan menyuruh untuk membersihkan ya bekas-bekas najis tersebut. Karena najis tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Ini dalil mereka. Baik. Nah, sekarang itu yang jadi pertanyaan. Mana pendapat yang lebih rajih? Bagi yang mengatakan najis, mereka ngotot. Ini kan Nabi menyuruh untuk membersihkannya dengan air. Artinya dia najis. Kalau tidak najis, maka Nabi tidak akan menyuruhnya untuk dicuci. Tidak akan menyuruh mereka untuk mencucinya dengan air. Lalu apa jawaban bagi yang mengatakan suci? Baik.
Apa dalilnya? Terminum. Kalau misalnya dia tidak bersih, takutnya kan berat arah itu minum kita. Jadi mungkin awam, tapi arah itu tidak ada. Takut keminum araknya katanya. Ini bejana yang telah digunakan untuk minum arak, belum tentu araknya ada di situ. Tapi gelas yang digunakan telah digunakan untuk minum arak, belum tentu araknya ada di situ. Kira-kira apa itu? Gak ada jawaban ya, susah ya. Ini istilah Ibnu Azanillahu jami'an. Sama seperti masalah yang kemarin yang tadi baru kita bahas mengenai apa? Mengenai kulit ya, hewan yang haram dimakan, apakah hukumnya suci atau tidak? Itu juga ada dua pendapat yang antum juga sudah tahu hujah-hujah dari keduanya. Silakan antum pelajari sendiri. Nah, kita belajar fikih ya supaya antum tahu adanya pendapat-pendapat para ulama dan hujah masing-masing pendapat. Wallahu a'lam. Ya, walaupun kita katakan yang masyhur di kalangan salafiyin, khamar itu tidak najis ya begitu ya. Tapi jangan antum kira enggak ada pendapat lain. Ya, ulama lainnya juga ada pendapat. Ya, tadi sudah kita sebutkan beberapa ulama yang berpendapat najis kan begitu ya. Mereka juga punya kekuatan dalil. Yang antum sendiri bingung juga untuk mematahkannya. Ya sama seperti tadi masalah apa? Masalah kulit hewan yang haram dimakan. Kalau yang halal dimakan itu sudah jelas, yang rajih. Walaupun ada Imam Ahmad yang berpendapat tetap tetap najis ya, tetap najis. Bahkan dia mengatakan hukum najis ini memansuhkan hukum sucinya, kan begitu ya. Akan tapi para ulama bahkan ulama-ulama Hanabilah sendiri memilih yang mengatakan suci. Itu hewan yang halal dimakan. Nah, mengenai hewan yang haram dimakan, para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Abu Hanifah Syafi'i mengatakan apa? Suci, boleh digunakan. Ya. Maka kulit ular boleh dijadikan tas, kulit buaya bisa dijadikan apa? Ya, sepatu kan begitu ya. Nah, atau kulit singa bisa dijadikan lobeng kan begitu ya. Kalau sudah jamak kan begitu ya, suci. Ada pun ulama yang lain mengatakan ini tidak, ini maksudnya al-am urida bil khusus, yang enggak boleh digunakan. Nah, masing-masing punya alasannya, masing-masing punya dalil dan punya argumentasi hujah yang kita tidak boleh saling mencela ya. Ya, mencela ataupun mengejek satu sama lainnya. Paham? Nah, demikianlah ikhwan fillah sifat pendapat perkara-perkara fikih lainnya. Ya, janganlah kita cepat-cepat mencela ya pendapat orang lain yang kita belum tahu ya. Ternyata hujah ya pendapat yang lain ya mungkin lebih kuat atau ya minimal seimbang dengan hujah yang kita gunakan. Nah, kecuali ada beberapa perkara, maka dari itu membahas tentang masalah fikih adalah pembahasan yang sangat luas. Sangat luas. Baik. Jadi jangan dijadikan sebagai ajang untuk wala dan barok. Apalagi mengeluarkan orang dari salafiyun gitu ya. Karena dia keluar dari salafiyun. Kenapa? Pendapatnya dalam masalah ini seperti ini. Masa muka enggak ditutupnya, enggak pakai cadar istrinya. Enggak salafi dia itu. Ada lagi, enggak pakai gamis dia, bukan salafi dia. Gara-gara enggak pakai gamis bukan salafi gitu. Kan banyak itu. Nah, ini disebabkan karena kejahilan. Ya, maklumlah. Ya, yang paling banyak tingkah itu kopral-kopral. Nah, kalau jenderal nggak banyak tingkah lagi, banyak uang. Dari itu jenderal. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apalagi belum jadi kopral kan itu lebih banyak lagi tingkahnya. Semua ditilangnya. Baik.
Lanjutkan. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alahu tawaddu'u min majadatin ra'atin musyrikatin muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Baik, hadis Imran bin Husain ini hadisnya panjang, kisah bagaimana akhirnya wanita musyrikah ini mendakwahi kaumnya, dia melihat keajaiban yang mukjizat ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari kantung kulitnya ini keluar banyak air mencukupi sampai 70 orang kan begitu ya. Kemudian dia ceritakan dia kepada kaumnya, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kalian katakan tukang sihir gini, ternyata bukan. Lalu dia mendakwahi kaumnya, akhirnya kaumnya masuk Islam. Ini kisah wanita ini. Ya. Baik, imra'ah musyrikah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u. Bahwasanya Nabi dan sahabat-sahabat beliau tawadda'u min mazadah imra'atin musyrikah, dari kantong kulit milik seorang wanita musyrik. Mazadah itu dengan memfathahkan mim, mazadah, dan sudahnya zai, ya, kemudian alif, kemudian dal, ya, mazadah. Ai allati yatazawwaduna bihal ma' min al-mawarid, yang biasa digunakan sebagai kantung air, ya. Mazadah adalah kantung air yang terbuat dari kulit yang digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ya, zaman jahiliyah dulu. Yaitu mereka biasa untuk mengambil air ke oase, ya. Mereka menggunakan kantong kulit itu untuk dibawa ke rumah. Ya, baik. Atau bukan apa yang tahu ya gambarannya bagaimana bentuknya. Ya, di sebagian tempat di daerah-daerah masih menggunakan itu. Ya. Abu Ubaid mengatakan wala takunu illa min jildain. Ya, biasanya ya mazadah ini terbuat dari apa? Dari kulit. Ya, imra'ah musyrikah yaitu musyrik, dia adalah seorang ya Arab jahiliyah, wanita Arab jahiliyah. Ya, agama nenek moyang, agama musyrik. Nah, demikian. Baik. Jadi Nabi SAW menggunakan air yang ada di dalam bejana orang musyrik ini, wanita musyrikah ini, untuk apa? Berwudu. Sementara syarat berwudu airnya harus suci. Kalaulah air dari bejana ini tidak suci, ya tentunya Nabi tidak akan menggunakannya untuk wudu. Ini menunjukkan bahwa ya mazadah, yaitu kantung kulit, ya, bejana air yang digunakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, hukumnya suci, ya. Karena dimaklumi urufnya, mereka juga membersihkan ya kantung kulit itu sebelum digunakan. Ya, biasanya mereka membersihkannya juga. Baik, maka dari itu dibawakan kepada hukum asalnya, yaitu suci. Ya, dan ya hampir semua, kita katakan semua kaum, ya, semua bangsa, ya mereka menggunakan kulit-kulit itu setelah disama, ya, sampai orang-orang kafir. Jika demikianlah adatnya, jika demikianlah adat mereka. Namun jika diketahui satu kaum adat mereka tidak menyamak kulit, ya, sebelum digunakan, maka hukumnya tidak boleh. Ya, karena Nabi mengetahui ini adalah wanita musyrikah, wanita Arab, ya, yang kebiasaan mereka adalah apa? Kebiasaannya adalah menyamak kulit sebelum digunakan. Nah, baik. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah jawaz isti'mal bil maita ba'da dabagh hatta fil ma'i'at. Bolehnya menggunakan kulit, ya, bangkai setelah disamak, ya, meskipun ya pada benda-benda cair. Itu untuk menyimpan benda-benda cair, ya, seperti air, minyak dan sejenisnya. Ya, dan wudunya Rasulullah SAW dari air mazadah tadi menunjukkan, ya, adalah ikrar, ya, semacam persetujuan dari Nabi, ya, lil istimal, bolehnya dia digunakan, dan ridho beliau dan hukum suci atas air tersebut. Karena kalau air itu tidak dihukumi suci, Nabi tidak akan berwudu darinya. Demikian juga para sahabat. Sebagaimana yang kita sebutkan.
Dan bahwasanya zabihah al-musyrik maitah. Sembelihan orang musyrik maitah, bangkai. Bukan enggak demikian, karena mereka tidak menyebut asma Allah. Jadi hukumnya bangkai, muharramah. Ya, najisah, diharamkan untuk dimakan walaupun itu adalah hewan-hewan yang halal dimakan, kan begitu ya, seperti kambing misalnya. Wa najisah, dan dihukumi najis. Walakin ba'da dibaq faqad sara tahuran. Namun setelah disamah maka hukumnya menjadi apa? Suci. Itu jika kaum tersebut, ya jika orang-orang itu, jika kaum itu dikenal ya dengan mengenal proses samak dan mereka biasa menyamak kulit, membersihkan kulit sebelum digunakan. Baik. Nah, demikian. Jadi intinya adalah awanil kuffar al-majhul haluha tahir. Ya, bejana-bejana orang kafir yang majhul hukumnya tahir. Di anal asal atau haram. Fala tazulu bisyakki fi najasatiha min istimalihim laha. Maka tidaklah hilang ya dengan keraguan tentang kenajisannya ataupun hukum sucinya. Nah demikian usulnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najas, itu surat At-Taubah ayat 28, maka yang dimaksud di sini adalah najis sifatnya, bukan najis hissiyah, tapi najis maknawiyah namanya. Najis maknawi bukan najis hissi. Yaitu yang najis di sini adalah akidahnya, ya. Akidahnya. Bukan apa? Badannya. Baik, jadi bejana-bejana orang kafir yang majhul hukumnya suci. Kecuali kita tahu seperti laporan ya para sahabat, kami bertetangga dengan ahli kitab, hadis Muslim yang kita bacakan tadi, dan kami melihat mereka memasak babi di bejana-bejana mereka, minum khamar dari bejana-bejana mereka, kan begitu? Nah, ini sudah dilihat, sudah tahu, bukan majhul, tapi yang majhul tetap dihukumi suci. Nah, demikian ikhwan azan ya Allah. Sama seperti menggunakan bejana kulit. Kalau antum tahu bahwasanya kaum itu tidak menyamaknya, antum tidak boleh menggunakannya. Hukum airnya tetap najis. Tapi kalau majhul, ya tidak diketahui, maka dibawa kepada hukum asal, yaitu suci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pembahasan pada hari ini nanti akan kita lanjutkan dengan hukum-hukum yang berikutnya. Baik. Yaitu najisnya melapis gelas atau bejana dengan perak. Ya, melapis bejana dengan perak. Bolehkah itu? Ya. Kalau dengan emas kan kemahalan. Jadi kalau dengan perak banyak bejana yang dilapis, ya bukan utuh dari perak, bukan, tapi dilapis dengan perak. Misalnya gagangnya, ya atau bawahnya, kan begitu ya. Dilapis dengan perak. Apa hukumnya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik. Bagaimana hukumnya jika kita menginap dan makan serta minum di rumah saudara keluarga yang non-muslim? Ya, tentunya ya tidak mungkin kita suruh dia beli piring yang baru, gelas yang baru untuk kita. Ya, kamu banyak tingkah. Baik, jadi pastikan saja bejana yang kita gunakan sudah dicuci, ya, sudah dibersihkan. Bagaimana hukum kulit hewan kurban? Apakah boleh digunakan sebagai bejana? Ya boleh digunakan setelah disamak.
Bagaimana sebenarnya teknik menyamakan kulit? Ya dibersihkan dengan air, dicampur dengan digosok dengan daun salam atau jenisnya kan begitu ya. Bisa daun sirih atau hal yang bisa menghilangkan bau anyir. Ya kemudian biasanya setelah itu dijemur, ya selesailah dia. Itu saja. Apa pengertian ahli kitab yang sebenarnya? Apakah orang Nasrani yang Yahudi yang sekarang ini termasuk ahli kitab? Iya. Ya iyalah. Kalau nggak ada ahli kitab, hukum ini sia-sia, nggak ada manfaatnya. Ya Nabi mengatakan demikian. Bagaimana sikap kita apabila bertamu pada orang Nasrani dan disuguhi air? Majhul ini berarti ya. Ya, hukum asalnya sih boleh digunakan. Tapi kalau jijik yang minum muntah pun di situ. Kecuali yang tahu dia peminum arak dan minum arak kan begitu ya, maka antum jangan minum. Kecuali memastikan gelas itu sudah dicuci. Ustaz, kalau kita misalnya di zaman sekarang tinggal dengan orang kafir, kita makan di sana di restoran mereka, apakah bisa dikatakan termasuk darurat? Karena di sana ada tempat bejana piring dijual di toko lainnya. Ya, ikhwan fillah, hukum asalnya kita katakan tadi suci ya. Kecuali kita tahu dia masak babi di situ ya, ya minum arak di situ, itu pun ya boleh digunakan setelah cuci. Namun kalau kita tidak mengetahui hal-hal semacam itu, ya nambahnya aman-aman saja, ya hukum asalnya boleh, ya sah. Ya artinya silahkan dipakai. Nah demikian. Tapi untuk memastikannya ya dicuci dulu. Yang terbaik bagaimana? Ya bungkus kalau ragu juga dan nggak tenang hati itu. Ya, masih ada keraguan ya silakan dibungkus, bawa pulang ke rumah kan begitu ya. Ya atau beli mentah masak di rumah sendiri. Ustaz, saya pernah baca di majalah bahwa kuas yang digunakan untuk mengolesi mentega di atas roti terbuat dari bulu babi. Bagaimana jika hal itu benar? Benar ini? Ya wallahu alam kan begitu ya. Anggaplah benar. Nah di sini ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama yang mengatakan ya najis, yang kedua mengatakan tidak najis. Ya sudah. Ya. Apabila hari raya mereka mengasih kue pakai bejana mereka, dan kuenya gimana, halal atau haram? Ya halal, kuenya halal. Ya kembali kepada hukum tadi. Jika antum tahu ya bahwasanya mereka menggunakan alat-alat itu untuk juga memasak babi, ya atau khamar, maka dicuci. Kalau antum menyaksikan ya bahwasanya belum dicuci, ya maka tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan, kan gampang. Memangnya ada kue babi rumahnya? Masuk bakpao ya. Apabila hewan akikah lebih dari satu ekor, apakah boleh disembelih di tempat yang berbeda? Misalnya satu kambing disembelih di daerah tempat tinggal suami,
dan satu ekor lagi disembelih di kampung istri agar keluarga istri dapat menikmati dagingnya. Maksudnya lebih dari satu ekor, 2 ekor. Anaknya laki-laki berarti 2 ekor. Satu disembelih di kutub utara, satu di kutub selatan, gitu kan? Silakan. Mau satu disembelih di sini, satu di bulan juga nggak apa-apa. Asal jangan satu disembelih di dunia, satu lagi di akhirat. Hanya laki-laki, satu disembelih. Kok satu lagi nanti di akhirat katanya. Ya boleh, silakan. Ya, satu di sini, satu di kampung istri, satu di kampung suami. Ya, kulit yang boleh dimakan dari kulit-kulit yang sudah ditamak. Kulit ikhwanifidin, ya, kulit yang sudah ditamak itu suci. Tapi hukum memakannya ini berbeda. Makanya tidak disebutkan di dalam buku-buku fikih. Jadi disebutkan orang Arab atau dulu tidak tahu bagaimana menggunakan kulit, ya kan? Nah, tentunya untuk hal-hal yang dimakan, ya, penyembelihannya harus syar'i, paham? Nah, kalau kulit itu adalah kulit bangkai, ya, kemudian disamak, tetap tidak boleh digunakan sebagai apa? Bahan makanan. Walaupun boleh digunakan untuk keperluan-keperluan yang lainnya, ya, untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Adapun kulit dari hewan yang halal dimakan dan disembelih secara syar'i, maka dia boleh dimakan. Baik. Nah, ini tidak ditemukan di dalam buku fikih karena mereka tidak tahu ya bagaimana cara buat jamu. Ini kan di luar. Tadi kan saya katakan mengenai memanfaatkan kulit untuk dimakan itu nggak disebutkan. Ya, karena mereka nggak tahu cara makan kulit. Ya, bahkan di sebagian buku ya, buku-buku Ahnaf disebutkan bahwa jeroan, ya yang seperti handuk itu mereka mengatakan itu benda jorok dan tidak boleh dimakan. Ya, tapi kan pada Pak Raji itu ya enak kan begitu ya. Ya sampai sekarang mereka ya itu membuang itu semua, kulit dibuang, ya kulit hewan korban itu dibuang, kemudian isinya itu semua dibuang. Mereka katakan itu apa? Benda kotor. Nah, di Indonesia jadi apa? Jadi makanan. Ya, masuk ke dalam gulai kan begitu. Enak. Habis juga. Apa hukumnya kopi luwak yang dibuat atau diproses dari kotorannya? Allah alam, nggak tahu. Yang jelas-jelas saja lah kopi kapal api ini gitu. Nescafe gitu. Jadi dua. Dia kata MUI sih boleh setelah dicuci. Sembelihan hewan yang halal oleh orang Nasrani yang ada di Indonesia apakah halal dimakan meskipun tidak menyebut bismillah? Sembelihan ahli kitab halal ya, boleh. Ya, berdasarkan ayat. Ya, ayat mengkhususkannya. Ya, mengkhususkannya. Ya, jadi keumuman pengharaman sembelihan yang tidak disembelih ya oleh sembelihan orang kafir maksudnya itu dikhususkan dengan ayat tersebut. Ya, dikhususkan dengan ayat tersebut surah Al-Maidah. Wallahu a'lam. Apa hukum gigi palsu yang terbuat dari emas atau perak? Ya tidak boleh juga.
Laki-laki maksudnya, laki-laki tidak boleh menggunakan gigi emas. Ya. Perempuan boleh. Apakah zikir pagi dan petang boleh diamalkan sembari beraktivitas seperti berjalan, berdagang? Boleh. Ya, berjalan, berdagang asal jangan berkumur-kumur kan gitu. Atau di WC nggak boleh ya, berzikir di WC nggak boleh. Antara timur dan barat adalah kiblat. Hadis riwayat siapa? Ini riwayat Tirmidzi, sahih, disahihkan oleh Tirmidzi. Ada hadisnya hasan, sahih. Ini begitu ya, disahihkan oleh Imam Ahmad. Ini riwayat Imam Ahmad juga, disahihkan oleh Al-Albani. Hadisnya sahih. Antara timur dan barat adalah kiblat. Bagi penduduk Madinah, bagi penduduk Madinah. Nah, bagi penduduk Yaman, ya. Antara timur dan barat juga, kan begitu ya? Ya, tapi arahnya ke utara. Bagi yang di timur arah ke barat. Bagi yang di barat arah ke timur. Artinya yang beti-beti itu nggak perlu di beda tipis saja. Satu ini apa bedanya coba? Kadang-kadang kita nggak berpikir juga. Yang satu motor ya tetap lurus gini sini, yang satu mereng sedikit gitu. Apa bedanya ada? Nggak ada bedanya. Ya kalau dia luruskan gini juga nggak ada masalah. Kan begitu. Jadi mereng-mereng. Apanya? Satu. Oh, berlebihan itu ya. Jangan-jangan ke Israel nanti jangan ada. Lama-lama ke utara gitu. Ke Rusia gitu. Enggak sekarut aja sekalian. Ya membuat heboh gitu. Hingga banyak masjid-masjid yang bolak-balik, udah lurus mereng, nanti lurus lagi, besok-besoknya datang lagi ustaz yang lain mereng lagi ya gitu. Yang lain biasa, imamnya aja yang ngadap itu ya, ngadap apa namanya istilahnya barat laut, yang lainnya ngadap ke barat gitu. Ya itu banyak terjadi sekarang. Ya satu masjid, ya mungkin setiap Jumat berbeda dia. Hari ini yang khatib berpendapat ngadap ke barat laut. Ya habis khutbah ngadap ke barat laut tuh, diganti semua kan gitu. Nah, Jumat depan datang pula khatib yang lain kan gitu ya, berpendapat tetap ke barat, balik lagi ke barat gitu. Kan banyak itu masjid-masjid yang kayak gitu kondisinya sekarang. Ya, bolak-balik aja gitu. Kadang mereng, kadang lurus, mereng lurus. Pening yang selalu lama-lama. Ada pula yang jalan tengah kan, ada satu di sini, satu di sini, ada tengah-tengah lah di sini. Nah, itu tanpa dalil semua kadang-kadang. Bagaimana hukumnya memelihara burung? Memelihara burung, ya memelihara hewan pada dasarnya boleh, ya asalkan diberi makan. Baik. Bagaimana hukumnya menjual makanan yang dibuat di rumah orang kafir, sedangkan pekerjanya orang-orang muslim? Ya nggak mengapa. Misalnya pabrik roti yang punya orang muslim berapa? Antum jual roti, rotinya pabriknya punya siapa? Cina. Yang kerja orang Islam, kan begitu ya? Walaupun Islam KTP kan begitu. Halal tak rotinya? Antum makan juga kan dia panggil, sini kan gitu, makan juga. Jangan nggak pernah antum tanya, yang buat ini siapa? Pabriknya punya siapa? Ternyata setelah diusut-usut punya si Aceng itu. Ditanya si Acengnya, itu bukan punya aku, masih punya Beng itu katanya. Bingung yang mau roti.
Bila dompet dibuat dari kulit babi dan bila diambil pendapat bahwa ia najis, apakah tetap tidak boleh menggunakannya? Maka tidak ada bekas yang tertinggal di tubuh kita. Ya, penggunaan benda-benda najis hukumnya yang tidak boleh. Menggunakan benda najis yang dihukumi najis, itu dia masalahnya. Bukan menyentuh benda najis. Kalau menyentuh benda najis kita bisa cuci kan, gitu. Pemanfaatan benda najis. Allahu a'lam. Nah, demikian ya pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.